Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman jurnalis ya yang telah hadir di Polres Metro Jakarta Selatan dalam rangka penyampaian surat laporan kepolisian yang dilakukan oleh sahabat kita Taufik Bilfaqi atau Bill Offside mengenai yang kemarin ini sangat viral juga ya, sangat ramai tentang ijazah Roy Suryo S3 yang di Universitas Negeri Jakarta. Ini buntutnya ya, di situ. Jadi hari ini ada penyampaian surat laporan, kita melaporkan ada dua, RS dan Fanta FF ya, RS dan FF yang dilaporkan oleh saudara kita Taufik Bilfaqi untuk itu ya. Jadi teman-teman, nanti penjelasan akan diberikan langsung oleh Taufik Bilfaqi mengenai laporan terhadap dua orang tersebut ya di Polres Metro Jakarta Selatan. Silakan, Bang Bil. ya. Terima kasih rekan-rekan media yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam hormat saya Taufik Bilfaqi, founders dari Bang Bill Offside YouTube channel, sekaligus juga Ketua Harian YouTuber Nusantara dan Ketua Umum Gibranisti, didampingi oleh Kakanda Andi Azwan yang juga merupakan Ketua Umum Militan Gibran. Wah, kita dua-dua relawan tapi beda nasab kayaknya. Saya didampingi dengan kuasa hukum saya dari tim Merah Putih, tim hukum Merah Putih, Pak Suhadi yang hari ini diwakili oleh Mas Imam Mahdi, Sarjana Hukum, dan tentu juga ada kawan-kawan dari Gibranisti yang ikut mendampingi, dan tentu spesial juga saya ikut menjadi perwakilan dari komunitas YouTuber Nusantara. Di kesempatan hari ini intinya adalah ini bagian dari rangkaian atau buntut dari persoalan yang berkaitan dengan kekisruhan problem akademik atau pelanggaran akademik dari saudara RS ya. Dan kemarin kita tahu bersama, saya dan juga ada salah satu alumni dari Universitas Negeri Jakarta ya, program doktoral yaitu Dr. Richard. Hari ini kami sempat kemudian melakukan audiensi dengan pihak UNJ untuk mempertanyakan keabsahan dari seorang yang bernama RS. Ya, ini karena bahasanya di laporan-laporan pakai inisial gitu, walaupun kalian semua sudah tahu. Saya pertegas bahwa rangkaian kami melaporkan yang bersangkutan tentu bukan dalam konteks melaporkan ijazah palsu. Itu nggak ada hubungannya dengan hal tersebut. Namun, memang ini rangkaian. Kenapa saya bilang rangkaian? Karena sejujurnya pasca saudara RS melakukan pertemuan dengan pihak kampus UNJ, tiba-tiba saja beliau memperlihatkan sudah memiliki dokumen ijazah asli dan juga mendapatkan amanah dari pihak kampus UNJ sebagai ya dalam tanda kutip juru bicara, jadi humas dari UNJ untuk mengklarifikasi terkait beliau punya urusan program doktor. Kawan-kawan, yang kita laporkan ya, sebelum bicara objek dari apa yang menjadi kami laporkan ini, objek perkaranya, ingat ya bahwa saudara RS ini menantang publik, ya, menantang publik dengan mengatakan silahkan menguji ini ijazah S1 saya, ya, ini ijazah S2 saya, tapi giliran S3 ini ijazah apa ini S3 saya gitu. Tapi ternyata ketika kita lihat yang S1 dan S2 landscape, yang S1-nya apa S3-nya justru potret. Itu yang kemudian ketika dia mengatakan silakan diuji, ya itu kami atas nama publik tertantang. Nah, secara kebetulan saya berkomunikasi dengan salah satu alumni dari program S3 yang bersangkutan, itu menemukan ternyata bukan S3-nya itu bukan ijazah yang dia perlihatkan, ternyata yang dia perlihatkan cuma SKL. Tapi sekali lagi kita tidak bermaksud mau bilang bahwa yang bersangkutan pemilik ijazah palsu atau bukan doktor, tidak. Tapi kita mau mencocokkan karena yang bersangkutan ketika konferensi pers bicara soal ijazahnya Pak Jokowi.
Ya kan? Ya, jadi konteksnya seharusnya kalau Anda perlihatkan ini ijazah S1, ini ijazah S2, ya S3-nya harus ijazah juga. Tapi ternyata yang diperlihatkan adalah SKL, surat keterangan lulus. Rasa penasaran ini kita lakukan penelusuran dan saya mendapat salah seorang narasumber alumni dari UNJ yang kemudian mengatakan sebenarnya yang bersangkutan ini ada masalah dalam konteks akademik. Ya. Apa masalahnya di akademik? Yang ini harus saya klarifikasi. Ketika kemudian kami menemukan yang bersangkutan adalah seorang terpidana pada tahun 2022 yang ingkrahnya di 2023, dia sebenarnya melanggar peraturan nomor 13, peraturan rektor nomor 13 tahun 2020. Yang sebelumnya peraturan rektor itu tahun 2018. Yang berkaitan tentang status mahasiswa. Ingat ya, status mahasiswa. Bukan pencabutan gelar. Ini yang salah tafsir dari teman-teman di UNJ, termasuk juga Roy Suryo yang mengatakan saya bebas karena yang dimaksud dengan pencabutan gelar itu harus terpidana luar biasa atau plagiat. Itu nggak ada hubungannya dengan yang saya gugat. Yang saya gugat atau saya pertanyakan hari ini kepada pihak UNJ kemarin adalah kenapa orang ini melanggar aturan rektor nomor 13 tahun 2020, itu kalau nggak salah pasal 14 atau pasal 15, di mana bunyi dari pasal itu, ya, mahasiswa UNJ dinyatakan gugur apabila kemudian ditemukan sebagai pelaku tindak pidana yang berkekuatan hukum tetap dari lembaga peradilan. Tidak dibilang tindak pidana luar biasa, tidak dibilang tindak pidana kecil. Pokoknya kalau sudah terpidana, intinya yang bersangkutan harus DO, harus gugur. Ya. Nah, saudara RS ini benar lulus, benar kuliah, benar ujian dan diakui oleh UNJ sendiri karena kami langsung tabayun. Jadi kita nggak seperti teroris dulu yang datang ke UGM sambil rekam-rekam marah-marah sama rektor, marah-marah dan juga bikin konferensi pers yang luar biasa. Kita datang baik-baik, tabayun dan kita tanya. Bukan kita minta ini Anda melakukan pelanggaran dan lain-lain sebagainya harus dicabut. Enggak. Kita pun mengajak orang untuk petisi online, ayo kita dukung UNJ, mendesak UNJ agar mencabut gelar. Itu bukan dalam konteks ketika kita belum bertemu UNJ. Justru rekomendasi untuk kita cabut itu kita merekomendasikan kepada UNJ setelah kita pertemuan dengan pihak kampus, di mana ada pimpinan kampus yang mengatakan bahwa ini akan kita evaluasi bila mungkin, dan bukan bila mungkin, mereka juga memastikan iya benar ini jelas-jelas dia harusnya kena pelanggaran ini, kan gitu, ada rekamannya gitu kan. Nah, ini yang menurut kami menarik. Artinya ketika ternyata UNJ sendiri mengakui ada problem, ya, ada kelalaian bahkan kalau saya mau tegaskan, ada kelalaian sehingga meluluskan orang yang seharusnya DO, maka dengan ini kami begitu rasa percaya diri mengundang publik. Ayo publik kita desak UNJ, bila mana kemudian mereka punya temuan dan itu temuan itu benar, yang bersangkutan adalah mahasiswa yang seharusnya DO tapi tidak di DO justru mendapatkan gelar doktor, maka bukan tidak mungkin direkomendasikan untuk lakukan pencabutan gelar ya. Walaupun kita tahu mekanisme pencabutan gelar itu ada dua hal. Pertama, problem pelanggaran akademik berupa pelanggaran plagiat, kemudian juga ada karya ilmiah yang digandakan dan lain-lain sebagainya. Dan yang kedua adalah pelanggaran tindak pidana luar biasa. Kami tahu itu. Nah, itu peraturan rektor nomor 10 tahun 2019. Nah, itu yang dipakai oleh rektor. Makanya saya rasa lucu ketika RS kemarin konferensi pers, saya memang bersalah tindak pidana, tapi saya sebenarnya tidak bermasalah karena sah. Kenapa sah? Karena saya pidananya kecil, bukan pidana besar. Kalau pidana luar biasa itu seperti terorisme, korupsi, ya kan, dan juga tindak pidana luar biasa lainnya. Saya tidak seperti itu, sehingga itu saya dibilang sama rektor profesor-profesor saya sah, kan gitu. Nah, ini menurut saya bahaya juga kalau dia mewakili UNJ mengatakan itu. Jadi saya sarankan profesor-profesor yang ada di UNJ hati-hati gitu, karena kelalaian ini sudah mencederai hukum yang kalian buat sendiri. Ada yang menarik bang, bahwa peraturan rektor itu berlaku surut. Saya angkatan 2016, sementara peraturan itu 2018 dan 2020, saya tidak masuk. Ini bukan pedoman akademik, ini bukan persoalan teknis, ini persoalan peraturan rektor yang berlaku kepada seluruh mahasiswa, seluruh angkatan. Jadi hati-hati kalau kemudian itu berbunyi dari UNJ sendiri. Makanya saya juga alhamdulillah
sebelum ke Polresta saya sudah bersurat kepada pada Dikti, Kementerian Dikti, dan sudah di follow up sejak kemarin surat saya, dan juga begitu dari alumni juga sudah melakukan penyuratan yang kita tembuskan kepada Setwapres, kita tembuskan juga kepada pihak Istana Presiden sebagai atensi bahwa ternyata perguruan tinggi kita ini ada yang bermasalah. Silakan RS bisa menggunakan gelar doktornya itu, silakan bisa menggunakan gelarnya yang kemudian memberikan pencerahan kepada publik bahwa saya adalah peneliti, saya bisa melihat ijazahnya Jokowi itu 99,9%. Padahal di saat yang bersamaan Anda itu punya masalah secara akademik. Kan gitu. Di saat yang bersamaan Anda punya problem secara akademik dan Anda tidak jujur. Seharusnya ketika Anda tahu Anda sudah divonis, Anda dipidana, Anda melapor. Kalaupun UNJ masih mau meneruskan, seharusnya UNJ bikin ya peraturan rektor baru kah, khusus RS, nggak apa-apa dipidana, boleh lulus. Harus ada surat tertulis, jangan cuma sekedar bunyi-bunyi begitu, karena fakta-fakta itu akhirnya terbongkar ketika kami ke UNJ kemarin. Nah, atas dasar itu, ternyata Bung RS ini kemudian tiba-tiba datang ke kampus UNJ. Untuk mengambil ijazahnya. Jadi selama ini kalau kita bilang Roy Suryo, tahun itu tidak punya ijazah. Ya, jadi kalau saya bilang RS ini ternyata adalah gajah, nggak punya ijazah S3 itu, ya sama, ya kan? Wajar, karena memang sebelumnya dia tidak punya ijazah. Ingat ya, waktu kami ke UNJ, pihak UNJ itu bilang dia tidak kita berikan ijazah karena satu, dia punya masalah secara administrasi, dia tidak memberikan disertasi, ya, kemudian dia juga bahkan tidak diwisuda. Makanya saya rasa lucu ketika dia kemarin konferensi pers, dia bilang saya diwisuda. Kemudian saya punya foto-foto ya, semalam dia bikin video khusus, ini foto-foto saya wisuda. Makanya ini antara UNJ-nya salah ngomong, kalau saya salah dengar enggak, karena saya punya rekaman gitu. Tapi saya menghormati asas privasi orang gitu, jadi kita nggak mungkin publikasi. Tapi tiba masa, sekali lagi tiba masa akan saya perlihatkan semua. Apalagi Mr. RS ini mengancam-ngancam saya, ya bahkan dia memfitnah saya, yang ini kemudian buntutnya akhirnya saya jadikan laporan. Nah Bang Andi, selain itu saya mau informasikan juga bahwa ada salah satu pendukung RS ini yang menantang saya debat di YouTube, tapi dia nantangnya bertemu, saya nggak masalah ditantang, emang kita nggak tahu bicara. Cuma maksudnya gini, ada pernyataan-pernyataan yang menurut saya itu sudah di luar batas kewajaran kita. Saya sih sebenarnya mau mengajak diskusi lebih sehat di ruang publik, kita bicara baik-baik di tengah masyarakat supaya jangan sampai ada kalimat-kalimat yang tidak senonoh. Nah atas dasar itulah saya membawa bukti kepada Polres Metro Jakarta Selatan untuk memberikan temuan-temuan saya, baik RS yang sudah melakukan tindak pidana yang memfitnah saya, ya nanti dipertanggungjawabkanlah, ada undang-undang ITE dan juga KUHP yang harus diselesaikan. Dan juga demikian dengan inisial FF pendukungnya RS, ya harus bertanggung jawab. Saya pikir itu. Ya. Kita tidak pernah kemudian bicara soal ijazahnya palsu dan lain sebagainya. Ini buntut juga dari konferensi pers beliau kemarin yang ya banyak kejanggalan. Itu banyak temuan-temuan setelah dia memperlihatkan ijazahnya gitu kan. Apalagi dia mengatakan kalau nggak salah dia mendapatkan dia wisuda, tapi tanggal setelah wisudanya tanggal ujiannya itu berbeda gitu. Ini yang menurutku agak-agak menarik gitu. Walaupun mungkin itu ada slip of tongue atau gimana, tapi itulah pentingnya kemudian berhati-hati dalam berbicara. Tapi bagi saya, Bang Andi dan teman-teman sekalian, intinya kita akan tetap meminta pertanggungjawaban dari UNJ untuk membuat klarifikasi resmi. Tidak boleh lewat yang bersangkutan, ya, apalagi tidak mau tahu tentang masalah hukum. Kalau tidak, saya sekali lagi tegaskan bahwa ini tidak hanya berhenti dalam konteks penelusuran kita di kampus, tapi penelusuran kita bahkan sampai ke kementerian dan pihak-pihak berwenang selanjutnya. Jadi tunggu saja, bukan cuma ini, ada kejutan-kejutan yang pastinya Mr. RS akan mendapatkannya. Saya tunggu laporan beliau juga, saya tunggu tantangan-tantangan dari beliau yang mencoba untuk sedikit menyudutkan saya, apalagi memperagakan hal-hal yang menurut saya mencerminkan sebagai orang yang tidak tepat dalam berbicara di ruang publik. Saya pastikan kalau beliau siap, maka saya akan katakan saya jauh lebih siap. Kalau beliau bilang mengatakan untuk A, saya akan ke B. Kalau beliau sampai ke Z, saya akan cari abjad yang nggak ada dan akan saya ikuti terus. Saya pastikan demikian. Itu Bang Andi, informasi. Ya, terima kasih Bang Bill ya. Jadi penjelasan dari Bang Bill ya mengenai apa alasannya dan motivasinya untuk
melaporkan hal ini adalah adanya suatu pembelajaran yang baik kepada masyarakat juga. Jadi tidak boleh semena-mena dalam hal ini, apalagi dikatakan ada institusi pendidikan yang mencetak para pemimpin-pemimpin masa depan ini dicederai oleh hal seperti yang dilakukan ini. Makanya kita juga apa yang dikatakan Mbak tadi menunggu jawaban resmi dari Universitas Negeri Jakarta mengenai carut marut kisru ini, mengenai status yang dikatakan S3-nya saudara RS itu. Kita perlu untuk ada suatu jawaban terbuka karena ini juga kita sudah memberikan suatu laporan dikatakan Bang Bil sampai ke Seknek ke Presiden dan Wakil Presiden untuk itu. Jadi segeralah dari pihak Universitas Negeri Jakarta untuk memberikan jawaban resmi terhadap carut marut masalah S3 saudara RS tersebut. Kami tunggu segera dan masyarakat Indonesia juga melihat ini menunggu juga berita ini karena kaitannya ini sangat luar biasa terkait pula yang dikatakan gajah itu nggak ada ijazah yang selalu didengung-dengungkan dan selalu diglorifikasikan. Baik, saya rasa teman-teman kalau ada pertanyaan silakan nanti bisa dijawab. Terkait pelaporan ini, apakah lebih merujuk pada pencemaran nama baik dari Bang Bil sendiri atau keabsahan dari ijazahnya Mas Rosuryo atau melaporkan regulasi dari UNJ? Ya, ini saya bilang soal ijazah dan soal UNJ ini adalah buntut. Tapi bukan perkara itu yang kemudian kita laporkan ke pihak kepolisian. Yang kami laporkan ini adalah gara-gara dia mengklarifikasi soal UNJ-nya, semakin kita temukan banyak hal yang janggal, termasuk juga dari pernyataan-pernyataan beliau yang entah itu kepleset, dan aku juga melihat kadang-kadang bukan cuma kepleset, ini ada mens rea-nya gitu. Apalagi dia menuduh saya, dia memfitnah dia. Kan gitu, dia menuduh saya menuduh dia, ijazahnya palsu, paham nggak ini? Jadi itu salah satu, di antara lainnya juga ada kalimat-kalimat yang menurut saya itu delik untuk kemudian mencemarkan nama baik saya, kehormatan saya, itu sangat-sangat terlihat gitu. Jadi kaitannya soal pencemaran nama baik, penghinaan, kehormatan, harga diri saya yang kemudian ada glorifikasi dari yang bersangkutan sehingga membuat orang-orang itu menilai saya ini adalah pemfitnah, saya ini pembohong, penyebar hoaks. Nah ini saya nggak terima, kan gitu. Kalau orang nanya, ya lo juga kan mempersoalkan ijazahnya dia, apa hubungannya? Kawan-kawan, saya ini punya legal standing. Satu, legal standing ya dari dia sendiri ketika dia memperkenalkan, dia memperlihatkan, dan dia menantang publik. Ya sebagai publik, saya tertantang. Yang kedua, jangan lupa, dia ini menguras energi publik untuk mempercayai yang bersangkutan bahwa dia adalah seorang ahli, seorang doktor, yang seolah-olah bersih, tidak ada masalah akademik, yang kemudian menilai orang lain sebagai pemilik ijazah palsu, menguras kita jadi terpolarisasi. Anda konflik dengan saya karena Anda berbeda pilihan politik, tapi karena Anda menemukan yang bersangkutan sebagai pakar telematika sudah menemukan ijazah si Presiden ke-7 itu 99%, akhirnya Anda percaya hanya karena yang pertama Anda percaya gara-gara pikirannya, yang kedua gara-gara dia S3 juga, dan dia mengaku bahwa dia ada ijazah padahal tidak ada ijazah. Loh, Bil, kemarin dia perlihatkan, ya baru kemarin, gara-gara ada kisru. Jadi saya juga mau bilang ke yang bersangkutan, lo berterima kasih sama gue. Kalau kita nggak persoalkan ini, bisa saja lo nggak akan dapat ijazah terus-menerus gitu, karena ada masalah. Dan mungkin saja lembaga yang di sana nampaknya sedikit kewalahan, akhirnya mau nggak mau, ya sudahlah, ambil aja ijazahnya, nggak perlu yang hal-hal administrasi lainnya. Ya kita nggak tahu ya gitu, karena itu juga harus kita minta pernyataan secara jujur dari pihak lembaga. Jadi soal itu, friend. Dari pihak lembaga kira-kira lebih spesifik ke bagian akademika atau ke rektorat atau ya, lebih tentu kepada dari kita langsung ke Rosuryo? rektor gitu kan, walaupun cikinya itu ke direktur pasca sarjana, ya kan. Kemudian kita sudah menyurat meminta klarifikasi, bahkan kita melampirkan petisi masyarakat Indonesia yang mendukung bahkan mendesak kepada UNJ untuk cabut gelarnya. Soal dicabut atau tidak karena alasan hukum atau apa itu urusan berikut, tapi bagaimana dengan catatan sejarah? Jadi aku mau kasih tahu sama kawan-kawan ya, ini ada dua. Kalau dicabut, maka tentu yang bersangkutan akan melakukan ya gugatan kah, ya terserah, itu urusan dia gitu. Tapi kalau tidak dicabut,
ya bisa saja ada yang dicopot jabatannya karena dianggap kelalaian kah, dianggap tidak profesional kah, tidak mengelola kampus dengan baik kah, karena ketahuan juga ada masalahnya kah, atau jangan-jangan ada kong kali kong kah, karena ini mahasiswa favorit yang harus kemudian diloloskan. Apalagi yang bersangkutan mengatakan saya berterima kasih kepada seseorang yang bernamanya Ubed apa itu yang juga membantu. Ya, ini kan petinggi juga yang ada di UNJ. Wah, Ya, bahaya juga. salah satu dosen. Iya, Senang, gitu. ya, Dosen. Ubaidillah. Ya, Badrun. Jadi, Ubaidillah Gitu. Badrun ya. Gitu Jadi kalau kita lihat sudah jelas, sudah clear ya. Ya. Ini ada mungkin ya, ini dugaan ada maladministrasi. Ya. Maladministrasi yang terjadi di UNJ sehingga proses ini didiamkan akhirnya cukup lama dan tidak menyangka bahwa ini ada suatu isu yang cukup santer juga kan, karena melibatkan seseorang yang luar biasa menguras energi masyarakat Indonesia dengan kasus ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu itu, yang merupakan seorang tersangka yang sebentar lagi kemungkinan akan menjadi terdakwa. Jadi untuk clear and clean ya, kita meminta kepada Universitas Negeri Jakarta ya untuk memberikan keterangan resmi, Ya. keterangan resmi mengenai permasalahan atau carut marut atau maladministrasi yang masih dugaan saya ini, untuk diklirkan kepada publik, kepada masyarakat Indonesia. Dan ini juga nantinya ada pembelajaran kepada seluruh institusi pendidikan baik negeri maupun swasta, bahwa ini jangan ada lagi jurisprudensi ya seperti hal ini yang terjadi di kemudian hari. Itu aja dari kita. Bang, mungkin ada pertemuan berarti kan sama revisi. Artinya dari revisinya sebenarnya ada spek bagus saja, ada yang disampaikan dari Singapura sendiri. Mungkin apa alasan dari mereka sehingga Roy Suryo bisa mendapatkan ijazahnya? Ya, alasan yang paling sederhana sih memang cuma perkara misinformasi sih, menurutnya seperti itu. Karena mereka merasa tidak ada putusan Mahkamah Agung yang dikirimkan ke pihak kampus. Tapi ini kan lucu ya, tidak mungkin lah. Mana ada KMA akan mengirim ke kampus-kampus. Karena si RS ini adalah mahasiswa di situ, maka ini salinan putusannya. Itu nggak mungkin. Tapi intinya sebenarnya ada sikap kooperatif dari pihak kampus UNJ. Makanya saya rasa lucu ketika yang bersangkutan konferensi pers kemarin memperlihatkan bagaimana seolah-olah ada semacam pengecualian, ada semacam sesuatu yang khusus buat RS sehingga mendapatkan ijazahnya. Maka menurut saya udah berubah nih, ya kan? Udah berubah pernyataan. Tadinya saya juga bilang saya tidak akan rekam video. Saya bertanya loh. Ingat ya, saya mau kasih tahu sama teman-teman di PMJ di UNJ. Saya mau kasih tahu, kalau saya mau menggunakan hak saya sebagai publik, mereka tidak boleh melarang saya untuk mendokumentasikan semua pembicaraan. Oke? Tapi karena kita menghormati, karena mereka ini kan pejabat publik gitu kan, kita menghormati saja, tapi kita minta izin, kita pastikan kita juga ada rekaman, tapi sifatnya bukan rekam untuk dilakukan publikasi, melainkan rekam proses. Ini penting teman-teman. Jadi kalau kemudian nanti saya kan diancam nih, mau dilapor karena soal fitnah apa semua, saya punya bukti-bukti secara konkret yang akan saya perlihatkan di kepolisian, ya, termasuk argumentasi kita. Jadi intinya itu pihak UNJ memastikan bahwa ini hanya soal miss, karena kita juga ada tidak mengetahui seluruh, bahkan ada salah satu petinggi bilang gini, saya baru tahu kalau yang bersangkutan ini adalah alumni UNJ, kan gitu, berarti tidak terkenal amat gitu kan, cuma karena ribut-ributnya aja gitu. Jadi ya kalau saya mau bilang kecolongan juga ada gitu, cuma kan tidak mungkin tidak bertanggung jawab, harus bertanggung jawab secara kelembagaan. Makanya kami minta, kalau misalnya, karena beliau itu sudah semester akhir, sudah seminar, maka ada pengecualian, ini aturannya, dan ini keputusan rektornya, sehingga itu beliau tidak kena pasal yang berkaitan dengan tindak pidana itu. Harus ada dong berita acara kah apa, nggak boleh cuma sekedar nggak apa-apalah karena ini pelanggaran terhadap lembaga pendidikan gitu. Nah teman-teman yang sekarang lagi kuliah di UNJ, alumni UNJ, bahkan mungkin Sivitas Akademika UNJ harus mengkritisi ini, karena saya pun berhak mengkritisi karena saya membayar pajak, yang pajak saya itu juga ada pajak bangunan di pembangunan yang ada di UNJ, pajak bangunan kan gitu. Lagi, Bang, Ya. laporan itu boleh dipertegas hanya kepada Roy Suryo saja kah atau ada pihak lain? Karena tadi Bang Ya, PK ada dua terlapor ya, dua terlapor. Boleh dibacakan pasalnya, Ya, Bang?
Ini ada nama atas nama saudara RS, ya, tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang Nomor 1. Ini bukan pasal seludupan ya, ini memang saya datang melapor dan saya didampingi sama. Tapi soal itu nanti kuasa hukum saya yang akan bilang soal mekanisme tadi seperti apa. Tapi intinya ada dua nama. Yang satu adalah RS, yang satu FF. FF ini pendukung garis kerasnya RS, kan gitu. Jadi sama-sama suka minum es, kan gitu. Mungkin kalau soal itu. Kami lihat sendiri dengan video dia kemarin, saya juga dibuat dia menunjukkan ada watermark, ada foto dia dengan gelar dia. Kepercayaan abang ada nggak message juga gitu? Apa kasus? Tidak apa-apa, itu ijazah asli. UNJ menegaskan yang bersangkutan lulus secara akademik, ya, sah. Jadi sudah ikut ujian, benar, sudah ikut, semua sama. Ijazahnya asli, cuma waktu itu dia tidak ada ijazah. Makanya kami pertanyakan, RS ini nggak punya ijazah. Nanti gara-gara kasus ini yang bersangkutan buru-buru datang ke kampus untuk mendapatkan ijazahnya. Kampus yang tadinya menahan karena ada masalah administrasi. Mungkin juga kampus sudah melihat bahwa situasi sudah seperti ini, udah kasih aja gitu. Yang kedua, disertasi. Disertasi yang bersangkutan tidak pernah ada di repository library online miliknya UNJ. Nggak pernah ada. Kami bahkan punya jejak digital melakukan penuturan, nggak ada. Tanggal 13 tiba-tiba muncul setelah kita pulang dari setelah keributan-keributan inilah. Ini kan lucu gitu. Makanya udah ketahuan, bahkan PDF-nya baru dibuat dan lain-lain sebagainya. Entah ini kesalahan dari pihak kampus atau memang kesalahan dari yang bersangkutan. Kan gitu. Bang, terakhir Bang, konsekuensi hukumnya pasca dilakukan UNJ ini mengklarifikasi bahwa ternyata memang ada kelalaian seperti yang Anda sampaikan. Apa konsekuensi hukumnya? Mungkin juga tadi ada beberapa hal yang membuat Anda sakit hati karena sempat sudah pasca misalkan UNJ menyatakan bahwa tidak sah ini. Iya, saya mendorong, saya mendesak bersama dengan teman-teman YouTuber Nusantara, teman-teman Gibranisti, dan bahkan ada elemen masyarakat yang juga ikut memberikan opininya lewat petisi. Petisi itu opini ya, itu hak demokrasi. Walaupun secara prosedur, secara aturan, pencabutan. Jadi kita mendesak agar dicabut gelarnya gitu. Walaupun pencabutan itu berdasarkan peraturan rektor tahun 2019 nomor 10 hanya bisa dilakukan kalau ada plagiat, ya, ada copy paste dari tesis lain atau disertasi lain, ada kemudian pelanggaran karya ilmiah lainnya, karya tulis lainnya. Yang kedua adalah soal pelanggaran tindak pidana luar biasa. Oke, kita maklumi itu. Tapi ingat, ketika, ini bahkan wakil rektor tuh bilang sama kami begini, ingat ya, ketika kami mewisuda atau kami menyerahkan ijazah, ada aturan atau semacam berita acara yang dibacakan bahwa gelar atau pemberian gelar akademik ini sewaktu-waktu bisa kita cabut, sewaktu-waktu bisa kita tarik bila kemudian ada hal yang kemudian memungkinkan. Nah, bagi saya ini memungkinkan. Apalagi yang bersangkutan terlalu berlebihan. Kemarin waktu konferensi pers hampir nangis gara-gara merasa berjuang. Lo bayangkan Pak Jokowi lo hina-hina dengan bahasa-bahasa lo yang luar biasa. Tapi beliau tetap tabah. Yang sebentar lagi akan ikut persidangan yang sebenarnya nggak pantas, tapi beliau tunjukkan sikap gitu. Jadi kita berharap konsekuensi hukum yang harus dia pertanggungjawabkan, ya pencabutan gelar. Nah, dalam konteks laporan saya ini adalah pertanggungjawaban. Kalau memang ini memenuhi unsur untuk pidana yang kemudian dilanjutkan sampai ke persidangan, ya lakukan itu. Itu tuntutan kita gitu. Kita berharap demikian gitu. Soal pasal-pasal dan lain-lain sebagainya saya serahkan ke kuasa hukum. Silakan, Bang Mahdi. Baik, terima kasih sebelumnya. Selamat sore rekan-rekan. Saya mewakili dari kuasa hukum Pak Sohadi. Saya sendiri selaku Imam Mahdi, mewakili dari tim hukum Merah Putih yang sebagaimana mendampingi Bang Billy selaku pelapor terhadap saudara RS dan FF ini, yang dimana telah kita duga telah melakukan sebuah perbuatan yang kurang mengenakan dicontoh pada masyarakat. Yang harapannya ini bisa menjadi pembelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia bahwa berbijaklah dalam berdemokrasi, berbijaklah terhadap seseorang, hak seseorang, siapapun itu. Jadi kita pasrahkan semuanya kepada pihak penyidik, khususnya kepolisian Polres Jakarta Selatan. Mungkin itu, Bang Billy. Terima kasih sebelumnya. Cukup. Oke, cukup ya. Ya, terima kasih ya teman-teman, para jurnalis, ya, sahabat-sahabat semua yang telah hadir, yang meliput proses
pelaporan dari Taufik Bilhaki, ya sahabat kita, ke Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk perkembangan selanjutnya kita keep in touch ya, dan kita akan report, kita akan update ya, dan kita tetap melakukan hal ini untuk mencari kebenaran, ya bukan pembenaran, dan kita tunggu dari Universitas Negeri Jakarta tentang masalah ini dikelirkan secara resmi dari pihak UNJ. Terima kasih dari saya, dari teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.